MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, setelah beberapa hari mengaku kehilangan brankas dengan nilai uang ratusan juta rupiah, selebgram Dara Arafah akhirnya lega lantaran pelaku yang diduga asisten rumah tangganya ditangkap pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, pihak berwajib berhasil mencokok dua pelaku. Lantas, bagaimana pelaku bisa membawa brankas Dara hingga keluar kota? Khususnya terhadap tersangka wanita, ini asisten rumah tangga daripada korban. Dan karena dia mengenali situasi rumah, dia menunggu pada saat korban pergi keluar rumah dengan waktu yang dia ketahui cukup lama, sehingga ketika itu terjadi, rumah sudah dalam kosong. Kemudian tersangka musibah ini mematikan CCTV yang ada di rumah agar aksi yang akan dilakukan ini dengan mengambil brankas tidak terekam. Kemudian setelah itu, setelah berhasil mengambil brankas, kemudian dibungkus dengan kain untuk mengelabui orang lain. Selanjutnya dikirim melalui travel ke Cilacap, karena tersangka yang satu lagi, laki-laki, sudah menunggu di Cilacap, Jawa Tengah. Sesampai di Cilacap, Jawa Tengah, maka tersangka Sarpun langsung membongkar dengan menggunakan alat-alat yang saya sampaikan tadi sebagai barang bukti, sehingga terbongkarlah brankas itu dan uang sebanyak 789 juta rupiah ini dikuasai oleh tersangka. Kemudian penyidik dari Subdit Jatan Gas telah menangkap para pelaku. Ada dua pelaku. Pelaku ini sebagai tersangka dan ditetapkan statusnya. Satu wanita atas nama Musribah alias Sri, umur 50 tahun, pekerjaan asisten rumah tangga korban. Perannya adalah mengambil brankas dari rumah korban dan mengirimkannya kepada tersangka satu lagi, yang laki-laki atas nama Sarpun, dengan menggunakan travel. Kemudian tersangka Sarpun alias Anwar, usia 38 tahun, ini perannya menerima kiriman brankas melalui travel tersebut, kemudian membongkarnya dan mengambil isinya. Alhamdulillah, senang banget. Ini juga berkat masyarakat Indonesia juga, media juga yang udah mau bantu nemenin kasus ini juga. Makasih semuanya ya sebelumnya. Nggak ada obrolan apa-apa sih, kalau tadi di dalam cuma lihat-lihatan aja. Kalau ngerasa bersalah atau enggaknya kan itu dari pihak dianya ya, kita nggak tahu. Cuma kalau saya insya Allah saya sih udah memaafkan secara pribadi. Tapi tetap proses ini tetap harus berjalan supaya ada efek jerah juga. Sebelumnya, Dara Arafah tak sadar jika brankasnya digondol orang pada tanggal 4 September 2022 lalu. Namun pada tanggal 6 lalu, ia baru tersadar jika box berisi uang ratusan juta miliknya itu telah raib setelah dirinya melihat rekaman CCTV. Sejatinya, Dara juga tak menyangka jika salah satu ART-nya bertindak kriminal. Apalagi ART tersebut baru bekerja selama 2 bulan di rumahnya. Iya, kurang lebih kejadian itu tanggal 4, dia bawa brankas saya dari kamar ke daerah mana Kak? Bawa berangkasnya ke daerah mana? Cilacap. Iya, ke daerah Cilacap, di mana dia ternyata naik ojek online ya, entah ojek online atau ojek pengkolan, dikirim lagi pakai travel langsung ke Cilacap. Jadi dia menerima brankasnya itu yang laki-lakinya tadi, pacarnya itu. Dan ternyata si Mbak Mursida ini dia udah dapat kerjaan langsung di daerah Cibubur kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitulah. Curigaan sih ada ya, cuma kita nggak expect bakal kejadian sejauh ini gitu.
ada kecurigaan kayak dia misalnya minta cowoknya tuh datang buat ke rumah, tapi nggak dibolehin sama ibu saya. Terus kecurigaan saya juga terakhir kali tuh waktu dia minta uang cash ke saya total 5 juta, tapi saya nggak kasih karena dia katanya mau keperluan apa gitu. Terus saya bilang, yaudah saya transfer aja mbak. Dia bilang, pakai cash aja mbak, saya butuh cash, dia bilang gitu. Terus saya nggak pernah megang cash di rumah, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, emang di kamar nggak ada cash? Kayaknya sih emang dia udah mengintai dari 2 bulan yang lalu, udah mengintai dia. Jadi saya udah mulai curiga di situ, kok dia tahu ada uang cash di kamar saya gitu. Atas kejadian ini, Dara pun kini mengaku lebih selektif untuk mencari orang yang akan bekerja di kediamannya. Ya, gitu aja. Lebih selektif dan lebih hati-hati ya buat yang di rumah. Semoga lebih hati-hati sama ART-nya, juga lebih bijaksana juga untuk memilih ART ke depannya. Di tempat terpisah, kasus penggelapan aset berupa mobil mewah milik Jessica Iskandar masih terus bergulir. Namun sayangnya, di tengah proses penyidikan, ada oknum-oknum kepolisian yang diduga telah memanfaatkan kasus yang kini dialami oleh wanita yang kerap disapa Jedar tersebut. Karena merasa ada yang janggal, Jedar bersama sang suami Vincent Verhaak yang didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi Div Propam Mabes Polri guna mengadukan adanya dugaan ketidakprofesional dan arogansi penyidik dari Polda Bali. Arogansi dari penyidik di Ditreskrimum Polda Bali yang inisial FAA selaku PS Panit di Ditreskrimum Polda Bali. Mengapa kita mengajukan? Karena pada tanggal 7 Juni penyidik Ditreskrimum Polda Bali mendatangi rumah klien kami, yaitu Villa Jedar di Denpasar, Bali, dengan meminta Toyota Alphard B73DAR milik klien kami, meminta untuk diamankan bahasanya. Tetapi di situ kami cuma diberikan surat tanda penerimaan, di mana dalam surat tanda penerimaan mobil tersebut tidak ada sprinsita. Harusnya mengambil barang bukti itu didahului oleh sprinsita juga, dan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan, bukan penyelidikan. Tapi di sini hanya berdasarkan surat perintah lidik. Artinya kita memohon adanya due process of law. Penegakan hukum itu harus adil dan tidak memihak. Oleh karenanya kami pun sempat menyurati Polda Bali pada saat itu. Nah, ini fotonya ya, kami tunjukkan fotonya Polda Bali pada saat mengamankan Alphard B73DAR. Saya ingin penegak hukum di Indonesia itu bisa adil dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga orang yang seperti saya yang melapor dan mengadukan bisa mendapatkan kepastian hukum. Dan yang membuat tanda tanya, mobil mewah yang katanya diambil sebagai barang bukti justru dipinjam pakaikan kepada orang lain tanpa ada informasi kepada Jedar maupun Vincent. Hal ini tentu saja membuat Jedar kecewa lantaran kasusnya seperti dipermainkan oleh oknum kepolisian Bali. Pada tanggal 22 Agustus, kita menyurati Polda Bali, menanyakan permohonan informasi dan klarifikasi terkait pengamanan mobil tersebut. Tetapi kita tunggu lebih dari 7 hari tidak pernah ada tanggapan. Sehingga tanggal 1 September kita menerbitkan pengaduan di Propam Mabes Polri. Telah diterbitkan pengaduan tersebut. Dan setelah kita melaporkan tanggal 1 September, baru ada jawaban dari Polda Bali, yaitu tanggal 8 September. Di mana di situ surat daripada Polda Bali menjawab permohonan informasi dan klarifikasi pihak kami, menyatakan bahwa mobil B73DAR milik klien kami telah dipinjam pakaikan terhadap seseorang yang inisialnya IKS. Dan di sini yang perlu kami sesalkan, harusnya klien kami selaku pemilik ini dikonfirmasi dulu sebelum itu diizinkan, izin pakai tersebut diminta oleh seseorang. Karena harus diingat, digarisbawahi, ngambil barang tersebut pun ada di pekarangan klien kami, tapi klien kami tidak pernah dipanggil, seakan-akan tidak digubris hak hukumnya. Oleh karena kami melapor di Propam Mabes Polri. Karena itu kan laporan ke pihak Propam Mabes. Kalau ke Propam itu kan biasanya intern itu antara institusi kepolisian. Nah, terkait kenapa sampai ada mereka ke Propam Mabes Polri, itu kan di luar ekspektasi kami, di luar sepengetahuan kami. Kami kan hanya fokus kepada laporan korban ke pihak Polda Metro Jaya. Belum juga masalah penggelapan mobil yang dilakukan mantan rekan bisnisnya Steven, kini Jedar dilaporkan balik oleh secara perdata oleh Steven di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Bahkan pihak Steven melalui kuasa hukumnya untuk menyita semua aset milik Jedar yang berada di Bali maupun yang ada di Jakarta Selatan. Untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti kita bisa lihat dah. Ditanya ke Humas PM Jakarta Selatan aja. Gugatannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh diduga bernama seseorang Jessica Iskandar dengan Vincent Francisco Sterak. Materinya nggak bisa kita paparkan di sini. Atas gugatan ini kita juga taruh sita jaminan kan, permohonan sita jaminan. Permohonan sita jaminannya itu karena adanya di Jakarta Selatan dengan yang di Denpasar di Badung, Bali, aset-aset itu yang kita mintakan untuk disita. Iya, tapi pihak sebelah boleh punya hak kok untuk merasa tidak bersalah apa-apa. Kan balik lagi kan kita kan kalau bisa, mari kita gelarkan bukti-bukti kita semua, ya kan gitu, biar lebih jelas, biar nggak usah timplang kayak gini. Malah ada optimis. Kalau saya sih pribadi saya optimis pasti akan ada jalan yang baik buat kita. Saya yakin juga pasti dengan bantuan kawan-kawan suara hati saya ini bisa didengar sama penegak hukum, terutama Bapak Kapolri kita, agar bisa membantu untuk mendapatkan jalan terbaik hukum yang sejelas-jelasnya seperti yang dibuat kita. Meski kliennya sampai saat ini belum juga menunjukkan batang hidungnya, namun tim kuasa hukumnya Hakul yakin jika kasus yang dugaan penggelapan kendaraan mewah milik Jedar ini dinilai prematur jika dilanjutkan. Ia berharap kasus ini bisa selesai dengan damai tanpa harus berakhir di meja hukum. Namun hal itu sepertinya tak berarti bagi Jedar dan Vincent. Kalau alasannya itu kan baru dipanggil kan kemarin itu, cuma kan karena kesibukannya dia. Dan kita juga kan bersurat kepada pihak Polda Metro. Klien kami ini adalah seorang pengusaha, dia tidak terbiasa dengan cahaya kamera ataupun berkata-kata depan publik, makanya sampai saat ini dia hanya mewakilkan kepada kuasa hukumnya aja. Sudah pastilah, namanya hukum kan harus dihadapin.